Halo guys, balik lagi di Limit Order Trader. Kali ini gue mau share Nasdaq weekly outlooks untuk seminggu ke depan, tanggal 20 sampai 24 April 2026. Gue lagi kurang enak badan nih, batuk, flu, pusing, lagi kurang oke lah. Cuma ya gue usahakan untuk bikin ya sebagai bentuk konsistensi gue untuk rajin bikin weekly outlook buat jurnal gue pribadi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Oke, kita langsung mulai aja dari sentimen. Seperti yang kalian bisa lihat ya, sebenarnya salah satu yang bikin market crash itu adalah perang ya, karena perang Israel Amerika. Terus habis itu Selat Hormuz ditutup. Ini emang bikin berabe lah intinya. Cuma terakhir mereka dalam situasi dalam negosiasi. Ini mau gimana, untuk senjatanya mau seperti apa. Tapi yang gue baca terakhir adalah mereka belum menemukan kata sepakat gitu, apalagi terkait Selat Hormuz gitu. Karena Selat Hormuz Iran yang megang, jadi mereka punya kayak kartu as lah ya buat mainin Selat Hormuz ini kayak gitu. Seperti yang kita tahu, 20% minyak dunia itu dari lewat Selat Hormuz gitu. Jadi kalau Selat Hormuz ditutup, kelar lah harga minyak makin naik kayak gitu. Itu dari perang ya. Makanya gue berharap kalau ini segera berakhir akan menjadi katalis yang positif buat market menjadi bullish. Itu satu. Kedua adalah terkait rate cut. Fed Weller dari The Fed ya, mengatakan masih possible untuk cut rate di tahun ini jika perang berakhir cepat ya. Balik lagi ya, emang perang ini nih menjadi biang kerok sebenarnya. Kenapa? Karena perang terjadi, Selat Hormuz ditutup, harga minyak naik, inflasi jadi makin tinggi. Ujung-ujungnya The Fed itu nahan suku bunga, bukannya cut rate malah nahan gitu. Kata dia, udah untung gak gue naikin, ini gue cut rate gue tahan suku bunga aja udah untung kayak gitu. Cuma ya makanya balik lagi ya, ini bentuknya sistemik. Kalau gencatan senjata negosiasinya berhasil, mungkin akan membawa dampak positif ke market. Begitu juga The Fed akan cut rate mudah-mudahan. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah terkait jobless claim, unemployment claim. Jadi seperti yang kita tahu, hari Kamis kemarin datanya menunjukkan turun menjadi 207.000 angkanya, setelah sebelumnya 2 minggu yang lalu angkanya masih di kisaran 210.000 ya. Akhirnya turun, dan ini mendapat sentimen yang sangat positif banget. Artinya kenapa? Karena artinya perekonomian itu bergerak gitu, karena pengangguran berkurang, pegawai semua orang-orang semua pada bekerja kayak gitu. Ini mendapatkan sentimen yang satu-satunya ya, sentimen yang positif yang gue lihat ya sebenarnya, selain gencatan senjata yang bikin harga jadi berbalik arah bullish. Oke. Tapi so far ya begitulah. Nanti kita lihat lagi, kita pantau berita-beritanya kurang lebih akan seperti apa. Oke. Nah, ini untuk weekly Nasdaq closing candle-nya kalian bisa lihat sweep ya. Apakah akan break atas, kita nggak tahu. Oke. Tapi nanti kita lihat aja projection-nya. Hari Senin akan terjadi new week opening gap, bullish atau bearish ya, openingnya. Nanti kita lihat. Kalaupun bearish, gue pengen ada retracement ke suspension block sebelum dia lanjut naik lagi ya. Itu kalau dari weekly. Kita langsung aja ya
ke daily aja. Nah, seperti yang kalian bisa lihat ya, ini dia rally, bener-bener rally, nggak ada remnya. Candlenya tuh bullish semua. Kalau kalian bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candle bullish ya, nggak berhenti. Ini mungkin sekitar 2 mingguan nih kayak gini, 10 ya, ini bullish. Nah, jadi buat gue pribadi, target gue pasang standar deviasi mungkin target gue terdekat adalah 27.465 nih, yang ini nih, minus 1,5 standar deviasi. Target terdekat kalau masih bullish ya. Kalau sebelum, kalau makanya nanti kita lihat apakah akan mencapai minus 2. Nanti kita akan hati-hati di minus 2 kayak gitu. Dan kalaupun bearish, gue pengen mungkin ya dia akan retrace ke fair value gap ataupun di suspension block ya. Nanti kita bisa lihat lagi nanti apa yang akan terjadi. Gue akan berubah bearish kalau kalau semua fair value gap atau PDI ini gagal menahan harga untuk naik ke atas. Kalau turun, gue akan melihat closing candle di suspension block atau di volume imbalance monthly untuk turun lebih dalam lagi kayak gitu. Cuma so far ini bullish banget ya. Nanti kita lihat apakah ini akan sweep atau liquidity run ya. Oke, gua rasa itu untuk chart ya. Masih bullish banget ini candle. Makanya nanti kita lihat kalau dia re-sweep dan retrace sampai mana. Ini banyak breakaway gap. Nanti kita lihat dari mana yang kesentuh dan mendapatkan rejection. Oke. Itu dari chart. Sekarang kita pindah ke news driver. Ada beberapa hari yang gue perhatikan, yaitu terkait hari Senin. Karena nggak ada news driver, hati-hati karena biasanya choppy. Hari Selasa ini ada feature designated worst testify. Nanti mungkin akan terjadi volatilitas. Biasanya tuh PM session ya, ini tumben-tumbenan. New York morning udah ada the Fed tumben-tumbenan. Terus yang gue perhatikan lagi adalah terkait unemployment claim. Lihat di sini ada flash manufacturing PMI, services PMI, hati-hati di sini. Jadi gue akan memantau Senin, Selasa, dan Kamis menjadi salah satu yang lu harus hati-hati. Lu harus lihat price actionnya. Kalau oke, masuk, kalau enggak jangan. Gue harap gitu sih. Oke, kayak gitu aja dari gue. Kalau ada pertanyaan, kirim aja di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan likes ya. Sampai jumpa di video-video breakdown ataupun outlook lainnya. Oke, bye, thank you.